boleh minta tolong ya? Nanti kalau udah turun kembali ke pos, saya titip pesan, kemarin saya jatuh dan mayat saya ada di dasar jurang sekitar sini. Pendaki itu senyum dengan wajah pucat ke arah Bonar. Seketika Bonar merasa lemas dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Hai, selamat malam semua. Malam ini saya akan bercerita lagi tentang tweet horor yang saya dapat dari akun Twitter miliknya @haryangga. Di sini dia membuat sebuah tweet yang mana bertemu arwah pendaki di Gunung Salak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya ya. Ceritanya ini berdasarkan kisah nyata. Halo semuanya, selamat malam. Izinkan gue kembali untuk berbagi cerita. Kisah mistis kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dari om gue yang mendaki Gunung Salak seorang diri. Judulnya Bertemu Arwah Pendaki di Gunung Salak. Oke. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Saat itu om gue masih aktif sebagai mahasiswa di salah satu kampus. Seperti kebanyakan mahasiswa yang lain, dia aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan kampus. Bonar biasa om gue dipanggil kawan-kawannya. Bonar ini gemar berpetualang ke alam terbuka. Dan sudah tentu mendaki gunung pada beberapa kesempatan Bonar juga aktif sebagai relawan ketika ada kejadian atau bencana. Pada suatu sore, Bonar sedang berkumpul dengan teman kampusnya. Saat itu Bonar berkeinginan untuk mendaki gunung dan mengajak beberapa temannya, tapi tidak direspon oleh temannya. Sebagian beralasan sedang banyak tugas dan yang lain tidak memiliki uang yang cukup. Mendapatkan jawaban seperti itu, Bonar sedikit kecewa, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap berangkat. Bermodalkan beberapa barang yang dipinjamkan oleh temannya, Bonar bertekad akan mendaki walaupun seorang diri. Tujuannya saat itu adalah Gunung Salak. Temannya sempat meyakinkan Bonar, "Lu yakin mau jalan sendirian?" tanya salah satu teman. "Iya, gue yakin kok. Insya Allah semua aman." Bonar menjawab dengan percaya diri dan berpamitan kepada temannya. Siang harinya Bonar berangkat menuju pos pendakian Pasir Reugit di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Gunung Salak ini memiliki beberapa jalur pendakian selain Pasir Reugit. Pendaki bisa melalui jalur Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah peta Gunung Salak ya. Bonar bukan orang yang baru mengenal Gunung Salak. Beberapa waktu sebelum ia juga pernah ke Gunung Salak bersama beberapa teman kampusnya. Ia juga pernah ikut upaya evakuasi pendaki yang mengalami hipotermia. Gunung Halimun, biasa warga setempat menyebutnya, selalu menyimpan tanda tanya besar dengan kawasan ini. Menyimpan banyak misteri dan konon dipercayai sebagai pusat energi kerajaan Pajajaran. Bonar bukan tidak tahu dengan keangkeran Gunung Salak. Ia percaya bahwa dia tak ada niat buruk dalam hatinya ketika ingin mendaki. Niat tulus merindukan hijau dan sejuknya alam Gunung Salak. Tiba di Bogor, sudah hampir malam. Akhirnya Bonar memutuskan untuk istirahat semalaman dan lanjut esok paginya. Saat itu ia mampir di salah satu rumah kerabatnya. Pada saat istirahat, ia bertanya arti dari kata Gunung Halimun. Lalu saudaranya menjawab, Halimun adalah istilah kata dalam bahasa Sunda yang artinya tidak terlihat.
Bisa juga diartikan sebagai kabut yang menutupi sesuatu hingga tidak terlihat. Singkat cerita, pagi harinya Bonar bergegas menuju Pasir Reugit, lalu mendaftarkan diri ke pos pendakian. Petugas menanyakan perbekalan yang dibawa. Karena seorang diri, Bonar bergabung dengan regu pendaki lain. Rencana Bonar saat itu tidak akan menginap, dia akan kembali turun tak lama setelah sampai di puncak Salak. Lalu ia pun memulai perjalanan bersama dengan pendaki lainnya, yang saat itu jumlahnya tidak lebih dari 6 orang. Saat dalam perjalanan, Bonar izin untuk jalan lebih dahulu karena mengejar waktu agar tidak terlalu malam saat kembali turun ke Pasir Reugit. Akhirnya Bonar pun berpisah dengan regu tersebut. Hari itu cuaca cerah. Bonar berjalan seorang diri di tengah rimbunnya hutan Gunung Salak. Sampai di Kawah Ratu, Bonar melanjutkan perjalanan menuju puncak. Merasa kelelahan, akhirnya Bonar rehat untuk minum. Langit mulai tertutup awan seperti akan turun hujan, padahal hari masih siang saat itu. Cuaca di wilayah Gunung Salak memang sulit diprediksi. Menjelang sore, rintik hujan mulai turun melewati pohon-pohon tinggi. Bonar berhenti untuk menggunakan jas hujan. Tak terlihat satu pun pendaki yang akan naik atau turun. Tak lama berjalan, hujan pun berhenti. Tapi kabut mulai turun menyelimuti. Dari kejauhan ada pendaki seorang diri yang hendak turun. Bonar menyapa pendaki tersebut. "Mau turun, Bang?" "Iya nih, takut kesorean." Lalu pendaki tersebut ditawarkan air minum. "Silakan, Bang, ini kalau mau minum." Pendaki tersebut menerima tawaran Bonar, lalu keduanya mengobrol. Saat Bonar akan pamit pergi, pendaki tersebut menitip pesan kepada Bonar. "Oh iya, Bang, boleh minta tolong ya? Nanti kalau udah turun kembali ke pos, saya titip pesan, kemarin saya jatuh dan mayat saya ada di dasar jurang sekitar sini." Pendaki itu senyum dengan wajah pucat ke arah Bonar. Seketika Bonar merasa lemas dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Sosok pendaki itu masih terus menyeringai memandang ke arah Bonar. Tak lama sosok itu hilang seperti ditelan kabut gunung. Dalam keadaan syok, Bonar menguatkan diri untuk kembali ke pos. Selama jalan turun, Bonar merasa seperti diikuti, tapi sosok itu berjalan sangat cepat di dalam hutan. Berjalan seorang diri di tengah hutan, tak ada seorang pun yang dia temui. Bonar pun merasa aneh karena jalan itu sudah berulang kali ia lewati, tapi tidak juga sampai di pos Pasir Reugit. Hari sudah mulai gelap, tapi Bonar tak kunjung tiba di pos. Saat maghrib, Bonar berhenti untuk beristirahat. Ketika sedang minum, ia kaget seperti ada yang menarik kuat tasnya. Lalu diikuti suara anak kecil tertawa. Perasaan Bonar semakin tak karuan, panik juga takut. Selesai istirahat, Bonar berdoa di dalam hati agar diberi keselamatan dan segera sampai di Pasir Reugit. Baru beberapa langkah berjalan, Bonar terjatuh seperti ada yang menjenggal kakinya. Bonar jatuh lalu menimpa sesuatu yang ada di sampingnya. Anehnya, sesuatu tersebut berbentuk bungkusan berwarna putih. Tidak ingin membuat dirinya semakin tak karuan, ia lanjut berjalan. Anehnya ada suara langkah yang terus mengikutinya di belakang. Dalam hati Bonar terus berdoa. Banyak hal yang ia rasakan. Begitu juga bau yang ia cium. Suara itu terus mengikuti. Jelas sekali suaranya seperti barang yang jatuh. Hari sudah gelap. Hujan rintik malam hari di tengah hutan seorang diri. Bonar kelelahan, terduduk beralaskan tanah bersandar di pohon.
Ia sudah tidak peduli hal apapun yang mengganggunya. Dari kejauhan ada cahaya yang mendekat. Awalnya sempat kaget, karena ia takut itu bukan benaran manusia. Setelah semakin dekat, ternyata itu adalah regu pendaki yang ia temui saat pagi hari. Regu tersebut batal ke puncak karena salah satu temannya mendadak sakit dan memutuskan untuk turun. Akhirnya Bonar bersama regu itu kembali ke pos. Tiba di pos, regu itu bertanya kepada Bonar, "Bang, kok sendiri? Temannya satu lagi kemana?" Bonar terdiam. "Gak ada, gua berangkat sendiri." Regu itu kaget karena saat pagi hari ketika Bonar izin jalan duluan, mereka melihat Bonar berjalan berdua dengan seorang pendaki laki-laki. Ciri-cirinya sama seperti sosok pendaki yang Bonar temui sore itu. Tamat. Ceritanya cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan atau saran silakan di komen ya. Oke semua, sampai jumpa di treat horor berikutnya. Selamat malam.